Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan mulianya tempat ini Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Ada sebuah hadis di mana diceritakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas wa ahabbani an-nasu." Qala, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas." Orang ini datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang kalau aku beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku dan manusia pun juga akan mencintaiku," kata orang ini tadi. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang semangat dari sahabat Nabi SAW yang ingin mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan yang ingin mereka capai adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Tolong tunjukkan kepadaku wahai Nabi sebuah amal yang ketika itu aku lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai diriku." Dan ini juga pelajaran buat kita, Pak. Dalam hidup ini kita harus berusaha menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika cinta Allah itu datang pada seorang hamba, tidak akan ada kejelekan yang didapatkan oleh hamba tersebut. Semua urusan di dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya baik, dan urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan lebih baik daripada urusan dunianya. Maka usaha manusia adalah menjadikan dirinya bagaimana caranya agar diri mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, "Kalau aku mencintai," kata Allah Subhanahu wa taala, "kalau seorang hamba itu telah aku cintai," kata Allah Subhanahu wa taala, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idannah." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran hamba itu adalah pendengaranku. Artinya bukan wahdatul wujud, Pak lah. Bukan terus pendengarannya jadi pendengaran Allah, tidak. Orang kalau sudah dicintai Allah tidak akan mau mendengar kecuali sesuatu yang Allah cinta. Kalau sesuatu itu tidak dicintai oleh Allah, dia tidak mau dengar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Kuntu sam'ahu," aku adalah pendengarannya, "alladzi yasma'u bih," yang dia mendengar itu adalah pendengaranku, kata Allah. Artinya semua yang diridhoi Allah itulah yang akan dia dengar. Segala sesuatu yang Allah tidak ridho, dia tidak mau dengar. Duduk dibawahi orang menghibah orang lain, kada mau dengar ya.
dibawahi orang bicara tentang sesuatu yang fitnah, berbau fitnah, sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau dengar. Telinganya seolah-olah tuli untuk mendengar yang seperti itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya adalah mataku, kata Allah. Artinya dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk melihatnya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikmati oleh matanya, dia tidak mau untuk melakukan yang seperti itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya juga tangannya Allah tidak akan melakukan segala sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan pegang yang haram, dia tidak akan memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya digunakan untuk perkara yang Allah ridho padanya. Warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya adalah kakiku, kata Allah, yang dia berjalan dengannya. Artinya kaki itu tidak pernah akan digunakan kecuali untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang seperti ini kakinya cuma jalan ke masjid, kakinya cuma jalan untuk mendengarkan kajian, kakinya cuma jalan untuk perkara-perkara yang baik. Tidak pernah kaki ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba sudah bisa seperti ini, apa kata Allah? Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia sudah bisa seperti itu, minta apa saja hamba ini, aku benar-benar, kata Allah. La'u'tiyannah, ada dua huruf yang menunjukkan kesungguhan. Ada lam, ada nun di belakangnya. Artinya kalau diterjemahkan, kalau dia meminta maka benar-benar akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani, kalau mereka ini meminta perlindungan kepada aku, maka benar aku akan melindungi orang-orang yang seperti ini. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita inginkan untuk menjadi orang seperti ini. Apa caranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya, berbuat zuhudlah terhadap dunia. Artinya apa, Pak? Berbuat zuhud kepada dunia. Jadikan dunia ini bukan jadi pedoman dalam hidup, yang sesuatu yang harus atau jadi tujuan hidup kita. Janganlah dunia dijadikan tujuan hidup. Wa izhad fima indan nas, dan zuhudlah kepada apa yang menjadi milik manusia. Artinya orang itu tidak pernah memikirkan apa yang didapatkan orang lain. Orang itu tidak pernah meminta kepada orang lain. Kalau orang itu tidak suka minta, orang itu tidak suka usil, tidak suka nyinyir dengan apa yang dijadikan milik orang lain, maka kita akan senang dengan orang itu, Pak. Ketika kita punya sesuatu, dia tidak ribut. Ketika kita punya sesuatu, dia tidak usil, dia tidak hasad, dia tidak ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi milik kita, maka orang pasti senang dengan orang yang seperti itu. Dan itu disebut dengan zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Mau punya apa orang, ya sudah, itu rezeki orang. Orang mau seperti ini, mau seperti itu, apapun yang ada pada diri orang, dia akan menahan dirinya untuk tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, bahkan dia tidak ingin untuk meminta kepada orang lain. Nah, ini orang yang zuhud. Dengan amal ini salah satu amal yang akan menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Ketika cinta Allah Subhanahu wa taala didapat, maka selesai urusan kita dengan dunia ini, Pak. Kalau sudah cinta Allah Subhanahu wa taala didapat oleh seorang hamba, maka selesai sudah dunia ini. Artinya tujuan hidupnya ini sudah tercapai untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna zuhud? Kan banyak kita dengar zuhud, ya kan? Orang memaknai zuhud itu ada yang berlebihan, ada yang kurang juga. Maka zuhud ini kita maknai sebagaimana para ulama memaknainya. Dan zuhud ini kalau arti dasarnya, arti asalnya adalah asyai'ul qalil, sesuatu yang sedikit. Zuhud itu artinya sesuatu yang sedikit. Dan di dalam pengertiannya para ulama mengatakan, artinya pengertian tentang zuhud ini banyak sekali, berpuluh-puluh pengertian. Di antara pengertian itu adalah seperti yang dikatakan bahwasanya zuhud itu meninggalkan yang halal daripada urusan dunia dan tidak peduli dengan dunia, ini kata mereka. Yang pertama, ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah ridha anillah. Zuhud itu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zuhud. Ada juga yang mengatakan seperti
Fudail ibnu Iyad, seperti Hasan al-Basri, az-zahid alladhi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Orang zuhud itu kalau dia melihat orang lain, dia akan berkata, orang itu lebih baik daripada saya. Orang zuhud tidak pernah mengatakan dirinya di atas. Orang zuhud itu selalu di bawah, merasakan dirinya. Padahal di mata Allah dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Kata Hasan al-Basri, orang zuhud itu kalau melihat orang lain, orang ini lebih baik daripada saya. Hasan al-Basri mempraktekkan ini, Pak. Kalau dia melihat orang tua, dia akan mengatakan orang ini lebih baik daripada saya. Kenapa wahai imam? Ini Imam Hasan al-Basri. Kenapa wahai imam? Karena dia lebih tua dan dia sudah banyak amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat anak muda, anak kecil, dia mengatakan orang ini lebih baik daripada saya, anak ini lebih baik daripada saya. Kenapa wahai imam? Karena dia masih sedikit dosanya. Saya sudah tua, dosanya sudah banyak. Nah, ini orang zuhud. Ini kata Al Hasan al Basri. Kalau kata yang lain, az-zuhud adalah orang yang tidak pernah menyesal dengan apapun dari urusan dunia yang dia terluput dengannya. Kada dapat hujungan, kada jadi berhujung, cuma di PHP jar orang ya, kalau ya sudah selesai. Dan dia wala yafrah, dan dia tidak juga berbahagia, senang berlebihan ketika dia mendapatkan sesuatu. Jadi kalau mendapatkan hujungan kada terlalu himung biasa ya kan? Kalau tidak batal kena PHP aja kada jadi mendapatkan hujungan, ya sudah biasa. Tidak pernah ada kata putus asa dalam orang ini ketika berkaitan dengan urusan dunia. Tapi orang zuhud, kalau dia sampai ketinggalan sholat malam, itu ruginya kayak rugi dunia, Pak. Seperti dunia ini hilang dari tangannya ketika dia ketinggalan sholatnya, atau ketika dia melakukan sesuatu, terlambat dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, maka dia seolah kehilangan dunia ini. Itu orang zuhud. Tapi kalau urusan dunianya hilang, biasa. Itu orang-orang yang zuhud, kata para ulama. Kalau Malik bin Dinar mengatakan orang zuhud itu orang yang bisa meminggirkan dunia kalau dia mampu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya zuhud itu kata Sufyan bin Uyainah, zuhud itu adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan kelebihan, ketika mendapatkan kenikmatan dia syukur. Tapi kalau mendapatkan musibah dia sabar. Artinya banyak, Pak. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Banyak benar ini masalah orang-orang yang dikatakan sebagai zuhud. Intinya orang zuhud itu kalau kita baca dari pengertian para ulama, orang zuhud itu adalah orang-orang yang tetap mereka ini mencari dunia, tetap mereka ini menikmati dunia mereka. Akan tetapi hati mereka tidak berada di dunia ini tadi. Hati mereka ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya memikirkan akhirat, usahanya ingin mencari akhirat. Dunia dia cari, dunia dia nikmati, akan tetapi tidak pernah dirinya terikat oleh dunia. Sehingga yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam hati mereka, yang ada menjadi tujuan mereka, itu adalah akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang seperti ini, makanya mereka ini disebut sebagai orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu kalau mendapatkan sesuatu dia bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu dia bersyukur, lalu dia gunakan untuk akhiratnya. Orang zuhud itu ketika mendapatkan musibah, maka dia pun bersabar, dan dia berharap dengan kesabarannya ini akan berguna untuk akhiratnya. Orang zuhud itu kalau mendapatkan apapun, Pak, itu akan digunakan untuk akhiratnya. Artinya apapun yang dia dapatkan, mau susah mau senang, semua digunakan untuk mencari akhirat mereka. Kenapa? Karena hati mereka ini sudah ada di akhirat. Hatinya tidak ada di dunia. Dunia tidak ada tempat bagi mereka ini untuk masuk ke dalam hati-hati mereka. Ini tidak ada. Semuanya adalah urusan akhirat. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang zuhud. Nah, ini pengertian zuhud yang dijelaskan oleh para ulama. Karena ada orang yang salah dalam mengartikan zuhud. Zuhud itu diartikan oleh mereka orang yang meninggalkan dunia, tidak mau menikmati dunia, hidupnya disibukkan dengan ibadah. Ya, kalau kada mau tahu segala urusan dunia, tidak mau. Dunia ditalaknya 3, ya kan? Orangnya zuhud, kayak apa namanya? Kayak rahib-rahib itu, Pak. Zuhud itu kata mereka seperti itu. Padahal yang seperti ini bukan zuhud. Pernah 3 orang datang kepada Ibunda Aisyah dan bertanya tentang seperti apa sih ibadahnya Rasulullah itu. Kami ingin niru ibadah Nabi. Lalu diceritakan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ibadah Nabi SAW, maka mereka pun mengatakan, mulai sekarang, kata dia,
Yang satu mengatakan usallul laila wala anam, saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur kalau malam. Yang satu mengatakan saya akan puasa terus, saya tidak mau berbuka. Yang satu mengatakan saya akan meninggalkan istri saya tidak mau bersenang-senang dengan istri saya akan tinggalkan istri saya. Selesai mereka berkata seperti itu, maka mereka pulang. Setelah mereka pulang, Nabi SAW datang dan dikabarkan oleh istri beliau, tadi ada 3 orang yang berkata seperti ini, dan seperti ini. Maka Nabi SAW pun berkatakan kepada mereka bahwasanya ana, kata Nabi SAW, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi SAW. Benar Pak, tidak ada orang yang takwanya melebihi Rasul SAW. Tapi kata Nabi, lakinni asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka. Saya sholat, kata Nabi, dan saya juga tidur, dan saya juga bersenang-senang dengan para wanita. Artinya saya juga menikah, kata Nabi. Tidak ada yang saya lakukan seperti kalian, meninggalkan wanita, tidak mau puasa terus, tidak mau tidur malam, mau sholat terus, lalu kalian ingin menjadi orang yang zuhud. Tidak seperti itu. Saya ini yang paling zuhud, tapi saya puasa, saya berbuka, saya tidur dan saya sholat, saya juga menikah, kata Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan semua perkara sunnah yang ada kalau dikerjakan oleh seseorang, maka orang itu bisa akan menjadi orang yang zuhud. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni, orang yang benci dengan sunnahku, tidak mengerjakan sunnahku, tidak mau tahu dengan sunnahku, maka falaisa minni, bukan golonganku, kata Nabi. Bagaimana mungkin kalian akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah kalau kalian tidak senang dengan sunnah Nabi? Bagaimana akan menjadi orang yang zuhud kalau sunnah Nabi saja kalian tinggalkan? Tidak mungkin, itu kata Nabi SAW. Ini orang yang salah mengartikan zuhud. Ada juga orang yang mengatakan bahwasanya yang namanya zuhud itu tampilannya bina lemes, ya kalau Pak, tampilan bina kusut, bina pokoknya zuhud, makan 3 hari sekali misalnya, supaya disebut sebagai zuhud. Suatu hari sekelompok manusia modelnya lemes-lemes, bina lusuh-lusuh itu lewat. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada murid-murid beliau, siapa mereka itu? Lalu dikatakan mereka itu orang-orang zuhud, wahai Ibunda. Maka beliau pun mengatakan, wallah, demi Allah, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Umar bin Khattab, karena dia itu orang, kata Ibunda Aisyah, kalau dia berjalan asra, kalau dia jalannya cepat, bukan jalan model lemes seperti itu. Kalau dia memukul, maka pukulannya itu sakit. Kenapa? Karena ini kuat orangnya, Pak. Kada lemes, normal aja orangnya. Wa idza qala asma', kalau dia berbicara, lain bicaranya terus lemes seperti orang kurang tenaga. Tidak, bicaranya Umar bin Khattab itu lantang, kata Ibunda Aisyah. Wa huwa min azhadin nas, dan Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang paling zuhud. Artinya zuhud bukan model nang gaya itu. Kan kita ini kan kadang-kadang kalau mau jadi orang zuhud kan kayak itu, kalau Pak, diberi makanan nyaman, ada orang zuhud makannya kuah banyu, ya kalau diberi uyah, kada mau makan daging, kada mau, ini tidak menikmati dunia. Salah yang seperti ini. Zuhud bukan seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan bahwasanya yang disebut zuhud itu adalah orang-orang miskin. Jangan salah, orang miskin bisa menjadi orang yang tidak zuhud. Dengan alasan miskin terus dia mencuri, dengan alasan miskin terus dia berlaku curang. Kalau ditangkap apa alasannya? Kepepet, ya, kepepet jadinya. Karena miskin kepepet, tidak zuhud. Tapi orang kaya bisa jadi zuhud. Ketika orang kaya itu menganggap bahwasanya dunia ini cuma jalan baginya untuk menyiapkan dirinya kelak di akhirat. Tidak pernah yang namanya dunia itu dijadikan di dalam pikirannya. Bahkan pernah, Pak, ini satu cerita, Pak, cerita betulan nih. Ada seorang bos pakai mobil, Pak, mobilnya di atas 1 miliar harganya, ya Pak. Pas di jalan turunan, rupanya ada paman pentol, ya Pak. Hujuran ini ceritanya. Ada paman pentol ini tadi, turun juga si paman pentol ini tadi. Rupanya becaknya si paman pentol, gerobaknya ini remnya blong, ya Pak. Diranjahnya motor orang itu tadi. Sudah terhambur pentolnya, mobilnya penyok, ya kan? Pian kira-kira kayak apa kalau gitu? Pemamai gitu ya Pak.
Nah itu si Dindi keluar, orangnya ini minta maaf ya kalau kayaknya ulun ganti ampun pian ini jar yang berdagang pentol. Ujar orangnya, ikam kada bisa mengganti motorku ini, ikam cuma berdagang pentol, larang ini ongkos membaikinya. Mbah itu pang kayak apa Pak Haji, pentol ikam itu harganya berapa semuanyaan, di totalnya sekian ratus ribu, dijulungi duit loh jadi. Nah supaya ikam kada rugi, dia tidak pikiran dengan mobil ya Pak Haji, mobil pian lempak kayak apa, gampang kayaknya dibaiki ya Sidin, karena usah dipikir-pikir kan anggaran motor kalau berjalan di jalan tuh pasti ada kenanya seperti itu Pak. Kalau hendak motornya kada mau lempak, dilaminating dia hendak di rumah ya kalau, ya kan, nyalain mesinnya dalam garasinya, itu motornya diulah kayak itu aja. Kalau ada licak karena diangkat motornya, nah kayak itu. Ujar sini, noh, sini sudah gampang urusan kayak ini, lempak dibaiki karena waras saja, inya kesian. Kalau pentolnya tadi tak hambur, sudah ruginya, diberi duit sama sini, masya Allah. Terlihat bahwasanya beliau itu tidak terlalu mengurusi yang namanya dunia. Ada di fasilitas sudah dipakai. Nah itulah orang-orang yang zuhud. Ini kadang-kadang orang mengartikan zuhud itu modelnya harus nang pina sakit orangnya. Kada, bukan seperti itu Pak. Artinya orang zuhud itu punya satu kaidah. Mereka itu selalu menanyakan kepada diri mereka. Kalau saya melakukan ini ada untungnya buat akhirat enggak? Sama kayak kita Pak. Ya kan kita ini kan kalau dibawahi orang jadi duit kada jar kita, ya kan Pak? Antum bawahi ulun misalnya, Ustaz kita ke misalnya, jadi duit kada jar ulun ya kalau kada Ustaz ya kada jadi duit, jadi lapah aja, koler kalau lapah, olahraga di rumah aja lapahnya sama, sehat lagi. Nah orang zuhud itu melihat akhirat seperti itu, apapun yang akan dilakukan selalu ditanyakan, jadi akhirat enggak ini? Jadi untung enggak saya di akhirat? Oh saya tidak untung di akhirat, kada maunya. Artinya orang-orang yang zuhud itu kalau dengan urusan akhiratnya mereka itu begitu perhitungan seperti para pecinta dunia dengan dunia mereka. Itulah kebalikan daripada orang zuhud. Artinya orang yang cinta dunia harus hitungannya itu pokoknya ada hitungannya, segala sesuatu pakai hitungan, pakai rupiah. Nah orang zuhud juga seperti itu, tapi bukan dunia yang dihitungnya, untuk akhiratnya nanti. Seperti apa akhirat saya? Makanya dalam melakukan segala sesuatu orang zuhud itu selalu dipikir. Bukan berarti terus orang kaya tidak bisa zuhud loh Pak, tidak loh Pak, jangan salah ya. Ada orang kaya HP yang paling larang loh Pak. Apa HP yang paling larang? Misalnya pakai iPhone yang berapa? iPhone 20 misalnya, adalah sudah keluar belum? Ya kan paling larang ini misalnya. Kalau pakai itu, oh itu kan zuhud. Yang zuhud kayak Pak? Yang zuhud pakai Nokia yang layarnya kuning, bukan seperti itu. Orang zuhud boleh pakai HP yang mahal, boleh, rumahnya mau besar dia boleh, mobilnya mau yang bagus, orang zuhud itu boleh. Intinya orang zuhud itu tidak pernah hatinya terpaut dengan mobilnya tadi, tidak pernah hatinya terpaut dengan HP-nya tadi. Semua yang dia miliki selalu ada gunanya. Dia akan bertanya, kalau mobil saya ini saya pakai yang bagus, apa keuntungan saya nanti buat akhirat saya? Kalau dia hitung-hitung dia akan selamat kelak di akhiratnya, maka dia akan beli. Kalau dia hitung-hitung tidak akan selamat nanti di akhirat, karena orang zuhud ini tahu Pak, barang kita semua, harta kita semua yang kita pakai, semua pian buka lemari baju pian, kalau baju pian itu banyak, terus ada baju yang sampai setahun sekali hanya dipakai, hati-hati ditanya nanti oleh Allah, ya kan? Kecuali yang berdagang baju ya, kalau ada Bapak ini berdagang baju yang berdua ini kada masalah. Kalau bajunya banyak berarti duitnya banyak, stoknya banyak ya, kalau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang zuhud selalu memikirkan yang seperti itu. Nanti apa yang akan saya jawab ya di depan Allah ini? Kalau HP saya ini bagus, HP saya ini canggih, oh karena keperluan saya untuk meminta sesuatu yang canggih, keperluan saya untuk meminta mobil yang cepat jalannya karena urusan saya harus cepat, keperluan saya harus ini. Maka orang zuhud akan melakukan yang seperti itu setelah mereka mempertimbangkan untuk akhiratnya. Kalau tidak ada perlunya ya kayaknya kena pakai itu. Banyak kita melihat orang-orang yang kaya raya karena mengeluarkan HP-nya pindah seperti siapa itu? Si pemain bola itu ada, kalau yang muslim, yang orang hitam itu. Ya, HP-nya pecah-pecah ya kalau Pak. Kalau ditanya kenapa tidak beli HP, ini masih bisa karena dia cukup dengan itu saja.
Tapi hartanya dia kirim ke Afrika sana, bikin masjid, bikin sekolah, bikin rumah yatim, ngongkosi orang kampung. Itu orang zuhud namanya, Pak. Padahal kaya raya dia. Artinya dia mau beli bisa, cuma untuk apa saya beli itu? Nah, orang zuhud memikirkan seperti itu. Kalau sesuatu itu berguna untuk akhiratnya, dia tidak pernah mikir urusan dunianya. Kalau berguna untuk akhiratnya, maka dia akan melakukannya. Itu orang zuhud. Ini banyak orang yang salah dalam mengartikan yang namanya zuhud, karena kalau kita melihat sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang zuhud. Sampai dikatakan dunia itu tidak mau mendekat kepada Abu Bakar dan Abu Bakar tidak mau mendekat kepada dunia. Itu Abu Bakar. Apakah Abu Bakar miskin? Kaya raya Pak Abu Bakar ini, Pak. Duitnya banyak Abu Bakar ini, usahanya lancar. Tapi harta itu digunakan untuk kemajuan Islam. Kalau Umar Ibn Khattab itu dikatakan oleh Nabi SAW, dunia itu mendekat, dunia ingin merayu Umar Ibn Khattab, tapi Umar Ibn Khattab mengusir dunia tersebut. Apakah dia miskin? Tidak, dia kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya kaya semua para sahabat, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tidak zuhud kepada dunia. Nah ini gambaran zuhud. Orang zuhud juga bukan orang yang terus bajunya bina sampai tipis ya, kalau mulai warnanya hitam sampai jadi warna krem ya, saking lawasnya baju ini Pak, baju hitam sampai jadi krem. Tidak seperti itu, karena pernah ada seorang sahabat seperti itu, modelnya bina lusuh, lalu dipanggil oleh Nabi, wahai fulan, kamu punya harta? Punya wahai Rasulullah, kata sahabat ini tadi, saya punya onta, saya punya kambing, saya punya kuda, saya punya kebun. Maka Nabi mengatakan, untuk dirasakan nikmat yang ada itu dirasakan. Nah itu orang zuhud juga seperti itu Pak, dirasakan. Karena kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Allah itu suka kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu terlihat bekasnya pada diri hamba tersebut ya. Terlihat bekasnya, artinya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah ruah, terus bajunya bertembel-tembel, ini tidak merasakan nikmat dunia ini ya. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya kekayaan yang banyak, guringnya mungkin di atas papan misalnya, kada mau di atas spring bed tuh. Ini Allah ingin ngasih kamu nikmat supaya kamu dapat kenikmatan. Tapi jangan pernah menjadikan hati, intinya di situ, jangan menggantungkan hati kita itu kepada dunia ini tadi. Yang diperintahkan kepada kita cuma itu saja. Makanya kita diberi contoh di dalam urusan orang zuhud ini nanti pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa seseorang itu biar bisa menjadi zuhud kepada dunia? Ada dua rumus. Rumus pertama, harus paham bahwasanya dunia ini faniyah, dunia ini fana, akan hilang. Harus dipegang itu tadi. Ini dunia akan hilang. Kalau pian ini menghilangkan sesuatu, mending hilang dengan ada manfaatnya atau hilang tanpa manfaat. Kita pasti ingin hilang dengan manfaat. Kita ini kalau makan malah dimakan masuk dalam parut, kanyang, ada manfaatnya. Sama juga nasinya gini habis juga kita buang-buang misalnya ya kan. Tapi kanyangnya ada, rugi ya kan. Nah orang zuhud juga seperti itu, memikirkan bahwasanya dunia ini fana, dunia ini sementara akan hilang. Maka saya tidak mau dunia saya itu hilang tanpa ada bekasnya, saya tidak mau. Yang kedua, orang zuhud harus paham bahwasanya akhirat itu kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ketika orang zuhud itu faham tentang masalah seperti ini, dia akan memindahkan sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara yang akan hilang. Bagaimana caranya? Ini bisa saya pindahkan kepada sesuatu yang kekal. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau ini terkenal sebagai orang yang kaya, orang yang necis, orang yang perlente modelnya. Maka setelah dia masuk Islam, terlambat dia masuk Islamnya. Setelah dia masuk Islam, lalu dia melihat melihat sahabat yang lain, melihat Hudzaifah ibnul Yaman, melihat Ibnu Mas'ud, melihat sahabat-sahabat yang lain. Dia mengatakan, saya tidak akan mampu menyusul mereka ini. Yang saya lakukan setelah saya masuk Islam, saya tidak akan mampu untuk menyusul mereka ini. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh hartanya itu Pak diberikan kepada
orang-orang yang memerlukan diberikan kepada perjuangan Nabi SAW. Sampai suatu hari sahabatnya datang lalu bertanya kepada dia, wahai Abu Darda, kok tampilan antum kok beda lah? Bahari pina baju pemerek, ini pina apa ngarannya, baju sudah baju ya kan KW 10 misalnya, ya kan KW-nya KW 10 misalnya, model potongan kayak ini kok berlain, ujar Sidin. Apa jawaban Abu Darda? Iya betul, kata dia, karena saya ini sebetulnya mau pindah. Saya mau pindah, maka harta saya semua saya akan kirim ke sana dulu, supaya kaina kalau pindah kada repot membawa barang. Kalau membawa angkut kaina kada terlalu ngalih, ujar Abu Darda. Artinya semua hartanya digunakan untuk apa? Untuk menyusul para sahabat itu dalam urusan kebaikan, untuk mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat kelak. Itu yang dilakukan oleh Abu Darda. Rumusnya dua itu tadi, mengatakan bahwasanya, menganggap bahwasanya dunia itu fana, dunia itu sementara yang akan hilang, ya kan, nikmatun zailah, nikmat yang akan hilang. Tidak ada nikmat yang tidak akan hilang di dunia ini, Pak. Pian punya istri misalnya, cantiknya luar biasa, sudah kayak bidadari, ya kalau itu kapan? Itu 30 tahun yang lalu, Pak. Ya kan? Kalau hari ini, Bang, jadi nini sudah kada ada, nini cantik itu kada ada. Nangaran nini itu ya sudah peot semuanyaan. Pian dulu foto model, pian dulu peragawan, ya kalau pian dulu gantengnya kayak pilot, kapan? 40 tahun yang lalu, ya bujur. Hari ini sudah kada lagi, Pak. Sudah kisut, sudah kada ada lagi orang yang melirik, ya kalau bahari bujur diandak di muka rumah, berdiri di muka rumah, mamanya menjinguk dari jendela, takutan kalau bila ada yang menggoda. Hari ini digantung di muka lawang, kada takutan sini tidak hilang, kada payu lagi sudah. Nah itulah dunia itu, seperti itu diajarkan kepada kita untuk menjadikan dunia itu seperti itu. Nah maka apa yang terjadi? Orang akan bisa menjadi zuhud ketika menghadapi dunia seperti ini. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zuhud? Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balasan bagi orang yang zuhud itu surga, dapat surganya Allah. Allah mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan negeri akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kami jadikan untuk orang-orang yang la yuriduna 'uluwa. Mereka tidak menginginkan untuk tampil wah, mereka tidak menginginkan dirinya itu untuk kayak apa, tampil yang hebat gitu, terlihat hebat, terlihat dengan urusan dunianya menjadi sesuatu yang top. Mereka tidak ingin. Wala fasada, dan mereka tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang seperti ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, ayat ini adalah maknanya orang itu orang yang tidak menyombongkan dirinya meskipun dengan keadaan hartanya banyak dan tidak pernah melakukan kezaliman. Karena orang yang punya harta, ketika mereka tidak zuhud dengan hartanya, maka orang yang punya harta ini cenderung untuk sombong dan berbuat kezaliman. Ya Pak, cenderung untuk sombong dan berbuat zalim. Kalau sudah punya harta tapi tidak zuhud, selalu ingin mendolimi orang lain. Misalnya antri di dokter, ya kalau nomor berapa? Nomor 20 bari 100.000, ya tolongi 100.000 misalnya. Mbah ini pian Mbah, ini nomor 20 padahal. Karena sudah dapat 100.000, dengan hartanya dia berbuat zalim karena 19 orang yang ada di depannya dizaliminya. Akhirnya apa? Ya, pian biasa kayak itu Pak. Ada yang biasa kayak itulah. Diberi duit, yang tukang itunya apa? Ada kalau yang tukang rekapnya diberi duit, akhirnya masuk ke nomor 21, tapi nomor 21-nya jadi nomor 3 kayaknya. Berapa orang itu yang dizalimi? Itu karena orang yang dengan punya harta. Macam-macam. Kan saya tidak perlu menyebutkan contohnya, karena kita sudah tahu kalau orang sudah punya harta banyak cenderung untuk sombong dan berbuat zalim. Dan Allah mengatakan surga tidak buat untuk orang seperti ini, tapi surga itu untuk orang yang kebalikan daripada ini. La yuriduna 'uluwa, tidak menginginkan kerusakan dan juga tidak menginginkan untuk jadi ditinggi-tinggikan dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Dan sifat itu cuma dimiliki oleh orang zuhud. Orang zuhud yang tidak menginginkan seperti itu. Makanya kata Hasan Al Basri tadi apa? Kalau ada orang tua, huwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku.
Kalau ada anak muda, dia lebih baik daripada aku. Itu orang zuhud seperti itu. Tidak menginginkan untuk dirinya tampil, enggak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya dunia itu benar-benar sedikit isinya. Allah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Pak. Ini untuk pengetahuan bagi kita, dan kita akan tahu bahwasanya semua yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan dunia, ini semua sementara isinya. Allah mengatakan, "I'lamu," ketahuilah kata Allah. "Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Dunia itu isinya canda dan senda gurau dan canda saja. Pian kalau begaya taruh lapah, Pak. Begaya taruh lapah, Pak. Atau pian tulang ke rumah sakit nang orang beimpus-impus itu pian bawai begaya kira-kira kayak Pak. Karena mau laginya sudah selesai begayanya. Kan ada lagi begaya dengan ini memikirkan penyakit banyak, alat banyak di awak kok hendak dibawa begaya. Sementara begaya ini ada waktunya habis. Laibun walahwun wazinatun, dan dia perhiasan. Namanya perhiasan itu akan hilang, tidak akan lagi menjadi perhiasan. Rambut kita dulu yang mungkin, masya Allah, mungkin ibunya mungkin rambutnya kayak gelombangnya Samudra Atlantik mungkin ya. Kalau itu bahari dulu, ya kan. Dan ini sudah tua, sudah putih rambutnya, sudah rontok rambutnya, ya kan. Kadang kawal lagi kayak ombak, ya kan. Itu dulu. Bazinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwal. Dan tafakhur, bersombong-sombongan, berharat-haratan, dunia itu isinya akan hilang itu. Hendak harat seperti apapun manusia kalau sudah mati, kada kawal lagi harat ya. Kalau seharat-haratnya orang kalau mati harus dimandi. Kada kawa seharat-haratnya orang kalau mati mandi sendiri tidak bisa, Pak. Harus dimandi, harus diantarkan ke kuburan. Kada kawa yang berjalan seorangan, perlu dengan orang lain. Hilang sudah kesombongannya, tafakhurnya tidak ada lagi. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, berbanyak-banyakan harta dan anak. Dan ini semua akan hilang. Lalu disebutkan oleh Allah seperti hujan yang datang ke bumi, lalu tumbuh tanaman, lalu tanamannya jadi hijau, jadi berkembang, lalu menguning, lalu hancur, lalu rontok, habis. Nah, orang zuhud melihat dunia itu seperti itu. Nah, ini pacangan habis, buat apa diikuti? Biar aja ini habis seorangan. Ya kalau, nah ini orang-orang yang zuhud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang zuhud itu tahu, Pak, bahwasanya al-aghniya'u humul fuqara'u yaumal qiyamah. Orang kaya itu nanti di akhirat jadi orang miskin. Illa man anfaqa fi sabilillah. Kecuali orang kaya itu menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi pernah berjalan bersama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Berjalan, lalu beliau menghadap kepada gunung Uhud. Lalu beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, qultu labbaika ya Rasulullah." Wahai Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah, saya penuhi panggilanmu wahai Rasul. Lalu Nabi mengatakan, "Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalathah wa indi minhu dinaran illa syai'an arsadahu lidain." Wahai Abu Dzar, kalau Uhud ini diubah jadi emas, aku tidak akan senang gunung Uhud ini jadi emas lalu dia jadi milikku lebih daripada 3 hari. Artinya kalau sudah 3 hari Nabi itu gelisah. Kayak apa ini mengikuti gunung yang dari emas selama 3 hari ini kayak apa? Kecuali kata Nabi SAW, kecuali akan aku tinggalkan untuk bayar utang. Kalau bayar utang hanya Uhud ini tadi diikuti sedikit untuk bayar utang. Sisanya seperti apa wahai Rasul? Sisanya kata Nabi untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Itu kata Nabi. Bahkan Nabi itu pernah jadi imam, setelah assalamualaikum langsung tidak seperti biasanya. Tidak seperti kebiasaan Nabi SAW. Setelah assalamualaikum langsung beliau berdiri buka ke rumahnya. Setelah itu keluar di tangan beliau ada sebongkah emas. Kata beliau, tadi waktu saya sholat keingatan ini, keingatan emas ini ada di rumahku dan saya tidak ingin ini berada di rumah saya. Dalam keadaan ini saya simpan, saya tidak ingin. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Artinya bukan maksudnya pian beisi harta harus diberiakan orang semuanya, enggak ada. Artinya
untuk menunjukkan, Nabi itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya hati beliau itu sedikit pun tidak tergantung dengan yang namanya dunia. Mungkin pian akan berkata, mungkin ibu-ibu akan berkata bahwasanya bagaimana Ustadz kalau tidak ada dunia, bagaimana mungkin kita ini akan bahagia? Kalau kada berduit kayak apa hendak bahagia? Kalau tidak punya langgasan makan bagaimana akan bahagia? Saya tanya, Rasulullah itu orang paling bahagia atau tidak? Allah itu menantang semua istri Nabi. Kalau mau Nabi kayak ini silahkan bersama Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kata Nabi, silahkan kalian berpisah dengan Rasulullah. Allah akan menceraikan Nabi dengan istri-istrinya. Tapi apa jawab para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tetap memilih Nabi. Mereka tetap ingin bersama Nabi meskipun dalam keadaan seperti apapun keadaan Nabi. Bahkan ditanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah, wahai ibunda, kepada Aisyah. Kami pernah melihat hilal, thummal hilal, thummal hilal, salasa ahillah. 3 kali bulan sabit itu berganti, kata ibunda Aisyah. Di rumah kami tidak pernah ada api yang dinyalakan. Bahkan ditanya oleh para sahabat, apakah Rasulullah itu pernah makan gandum yang diayak? Maka kata para sahabat itu apa? Nabi tidak kenal dengan ayakan. Nabi tidak punya ayakan. Lalu bagaimana kalian makan gandum yang kasar? Apa kata sahabat, kata ibunda Aisyah? Kami cukup gandum itu kami letakkan di tempatnya, di talam kayak itu, lalu ditiup supaya ratiknya terbang. Setelah itu baru kami campur dengan air, kemudian kami jadikan roti. Seperti itu rotinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bini Sidin disuruh cari dunia, hendak dunia, Allah berikan kepada kalian dunia. Mau ini, kata Allah, Allah akan kasih kepada kalian. Tapi kalian pisah dengan Rasulullah. Bini Nabi mengatakan tidak, tetap milih kepada Nabi SAW karena beliau bahagia orangnya. Siapa yang ngasih bahagia? Allah Ta'ala. Tapi kalau hari ini Pak, kita kalau ada berisi duit, dipadahkan lawan bini kita, hendak milih ini kah? Ada bapak berhuruf baras gen bawa aja, ada bapak ya kalau. Nah ini kenapa? Karena bahagianya tidak dikasih kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Sudah Tuhan juga Pak, ada bapak hendak pian hurupi apa, ada bapak misalnya gitu ya. Kalau dihurupi kambing ya dihurupi apa, lumayan juga apa dimakan daripada maingun yang ada berisi duit ini. Nah ini karena bahagianya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pian bisa membayangkan tidak menyalakan api selama 2 bulan, 3 kali hilal. Tanggal 1 ketemu tanggal 1 ketemu tanggal 1, 2 bulan berturut-turut kada memasak di rumah ini. Bukan karena bini Sidin pengoler kada memasak, kada ada. Tapi karena tidak ada yang mau dimasak, tidak ada satupun. Nah, ini kata para ulama berkaitan dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, rasanya orang zuhud itu akan selalu ingat bahwasanya yang akan menemani dirinya kelak adalah amalnya. Sehingga mereka itu sibuk untuk amal. Karena dalam pikiran mereka amal ini nanti yang akan jadi bermanfaat bagi dirinya. Wal baqiyatus shalihat, kata Allah. Yang tetap itu amal soleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis, yattabi'ul mayyit thalathah fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun yattabi'hu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Yang mengikuti mayit, yattabi'ul mayyita thalathatun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang mengikuti kata Nabi 2 akan pergi dan 1 akan tinggal. Yang mengikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang pergi keluarganya dan hartanya. Yang tertinggal adalah amalnya. Orang zuhud kada mau hidup seorangan di akhirat kelak. Dia mau punya teman yang bagus, mau punya teman yang hebat, mau punya teman yang istimewa. Itu orang zuhud. Maka apa yang dia lakukan? Dia menjadikan temannya ini di dunia, dia jadikan. Hartanya digunakan untuk menjadi temannya kelak di akhirat. Anaknya, keluarganya dijadikan bagaimana ini akan jadi teman saya nanti di akhirat. Orang zuhud itu Pak, semua perkara yang dia punya seperti saya tadi katakan digunakannya untuk menjadi bekal akhiratnya. Anaknya dijadikan anak itu sebagai investasi karena dia tahu anak soleh itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Kayak apa kita ini menjadikan anak kita ini sebagai anak soleh? Jangan sampai anak kita tidak menjadi anak yang soleh karena kita tidak akan punya manfaat dengan mereka ini tadi. Nah semua ini tertinggal kata Nabi. Hartanya tertinggal, keluarganya pun akan tinggal. Hartanya cuma akan jadi
warisan. Dan anak-anaknya pun kita jujur saja Pak ya, jujur. Mungkin Pian juga punya orang tua dulu. Kita juga semua punya orang tua, dan mungkin di antara kita ada orang tua kita yang hari ini meninggal. Sudah meninggal dunia. Yang kita mendoakan Behimat lawan Sidin itu berapa hari? Berapa hari Pian mendoakan orang tua kita yang Behimat? Setelah ini kan kita paling cuma biasa aja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai. Kalau waktu Sidin hanya meninggal dunia, ya Allah luaskan kuburannya, terangi kuburannya, ini semua kita lakukan. Beli segala sesuatu, bersedekah atas nama orang tua. Ini untuk orang tua, ini untuk orang tua. Itu kapan? Itu hanya meninggal. Kalau sudah lawas meninggalnya kada kayak itu lagi, apa pelajarannya? Jangan pernah mengandalkan yang kita tinggalkan. Andalkan diri kita sendiri untuk membawa bekal kita sendiri nanti di akhirat. Lain ulun menyambati Pian kada ingat lawan Kuitan kada maksudnya Pak lah. Cuma Pian bisa membandingkan saat Kuitan Pian hanya meninggal lawan yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, beda kada? Hari ini tetap kita mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah cukup segitu aja. Kalau dahulu kan Masya Allah doanya berjam-jam untuk orang tua saja. Maka ini pelajarannya, andalkan diri kita, tidak usah mengandalkan yang lain-lain. Kita cukup jadikan anak kita ini anak soleh, tapi tidak perlu kita menjadikan terus sudah cukup aja sudah seorang gak ada soleh, yang penting anak kita soleh karena mendoakannya. Iya kalau mendoakannya, ya kalau namanya koler juga mendoakannya Pak, ada soleh lagi ibaratnya. Nah ini yang diajarkan. Manusia itu berharap dengan dirinya. Apa harapannya? Dengan berusaha untuk menjadi orang-orang yang zuhud, yang memikirkan tentang urusan akhiratnya. Ini kira-kira Pak yang bisa Udin sampaikan berkaitan dengan zuhud. Intinya zuhud itu bukan berarti tidak cinta, tidak menikmati dunia, tidak mau mendekat kepada dunia. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi zuhud itu adalah, inti daripada zuhud adalah orang yang tetap dia memegang dunia, tapi dunianya cuma di tangan. Ya kan? Yang ada di hatinya bukan dunia, yang ada di hatinya adalah akhirat. Kalau di tangannya ini lepas biasa, tapi kalau yang ada di hatinya lepas, dia akan kepikiran. Nah itu orang zuhud. Kira-kira ini mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang zuhud kepada dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.